Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi sehat. Kembali lagi bersama saya Dr. Royman Simanjuntak. Pada kesempatan hari ini kita mau bicarain tentang apa saja gejala-gejala yang harus diperhatikan dan konsultasikan ke dokter bedah jantung, toraks, dan vaskuler. Yang pertama, nyeri atau rasa tidak nyaman di dada. Nyeri dada adalah salah satu gejala yang tidak boleh dipandang remeh. Ketika seseorang mengalami rasa sakit di dada, bisa jadi tanda penyakit jantung koroner yang berpotensi mengancam jiwa. Gejala nyeri dada yang diakibatkan oleh penyakit jantung koroner biasanya dirasakan sebagai perasaan tidak nyaman seperti ditekan, diremas, terbakar, ataupun rasa berat di bagian tengah dada atau di dada sebelah kiri. Mungkin perlu dilakukan operasi coronary artery bypass graft atau bypass. Yang kedua, jantung berdebar. Jantung yang berdebar ditandai dengan irama detak jantung yang tidak teratur serta detaknya yang terlalu cepat dan kuat. Hal ini biasanya wajar dan bisa reda dengan sendirinya. Namun, apabila disertai dengan sesak nafas, pusing, atau bahkan sampai pingsan, maka ini menandakan masalah kesehatan yang serius. Bisa disebabkan oleh adanya kelainan katup, kelainan irama jantung, atau penyakit jantung koroner. Perlu dilakukan juga tindakan operasi. Sesak nafas bisa terjadi adanya gangguan pada paru atau jantung, bahkan keduanya. Sesak napas akibat gangguan pada paru-paru bisa terjadi karena adanya hambatan pada saluran udara, luas permukaan paru-paru yang berkurang, atau paru-paru yang tidak elastis. Kondisi ini dapat terjadi dalam jangka waktu yang pendek yang kita sebut akut atau panjang kronis. Sesak napas akibat gangguan pada jantung terjadi ketika jantung tidak mampu memompa darah yang kaya oksigen dengan optimal. Keringat dingin. Keringat dingin juga disebut dengan diaporesis. Jenis keringat ini tidak muncul karena olahraga atau cuaca yang panas. Keringat bisa muncul di semua bagian tubuh seperti telapak tangan, telapak kaki, dan ketiak. Ada keringat dingin yang bisa menjadi tanda penyakit medis tertentu disebut dengan keringat dingin sekunder. Kurangnya pasokan darah atau oksigen di dalam tubuh, misalnya akibat pendarahan organ dalam, tekanan darah rendah, dan serangan jantung atau anggina. Kelima, mudah lelah saat aktivitas fisik. Merupakan tanda dari tidak cukupnya jantung memompa darah dengan efektif ke seluruh tubuh. Hal ini bisa disebut dengan gagal jantung. Gagal jantung merupakan kondisi ketika jantung tidak dapat memompa darah dengan baik ke seluruh tubuh, guys. Kondisi ini lama-kelamaan dapat menyebabkan jantung membengkak dan aliran darah menjadi tidak lancar. Penyakit ini sering kali menyebabkan penderitanya mudah lelah, terutama setelah beraktivitas. Pada kasus yang parah, gagal jantung bahkan bisa membuat penderitanya merasa sangat kelelahan walau hanya melakukan aktivitas fisik ringan seperti bangun dari tempat tidur atau berjalan di dalam kamar. Ini mungkin juga disebabkan karena adanya kelainan-kelainan pada struktural jantung atau gangguan dari penyakit jantung koroner atau ada infeksi, dan biasanya perlu dilakukan pengobatan yang lebih spesifik lagi. Kita ke penyakit yang di daerah rongga dada atau toraks. Kecelakaan yang mengenai rongga dada dapat menyebabkan trauma pada toraks, khususnya fraktur pada iga atau koste atau yang kita sebut tulang iga. Koste merupakan salah satu komponen rongga dada. Oleh karena itu, trauma pada koste juga dapat berefek pada paru-paru, mediastinum, dan organ toraks lainnya. Pasien dengan trauma pada rongga dada, hal yang perlu diwaspadai adalah tanda-tanda komplikasi yang dapat terjadi. Komplikasi paling sering meliputi nyeri dada atau darah atau udara pada selaput paru yang kita sebut hemotorak atau pneumotorak. Perdarahan juga luka pada paru-paru. Ini bisa mengakibatkan fatal, guys, kalau tidak ditemukan secara cepat. Bisa mengakibatkan kematian juga. Ketujuh, memiliki riwayat penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan atau congenital heart disease adalah kelainan pada struktur dan fungsi jantung yang sudah ada sejak lahir. Misalnya, ada lubang pada dinding jantung, masalah pada pembuluh darahnya, atau masalah pada katupnya, sehingga dapat mengganggu sirkulasi darah dalam tubuh. Nah, pada pasien dengan penyakit jantung bawaan, perlu dilakukan tindakan operasi untuk memperbaiki anatomi yang salah sehingga jantung dapat berfungsi dengan baik. Nah, kembali ke arah penyakit pembuluh darah, yaitu varises yang paling sering. Nyeri pada kaki akibat pembuluh darah kaki yang melebar, yang kita sebut pembuluh vena.
Varises sering dianggap mengganggu dari segi penampilan semata, kosmetik, padahal kondisi ini juga bisa mengancam kesehatan. Varises adalah suatu kondisi ketika pembuluh darah vena membesar dan membengkak karena adanya kelainan katup daripada vena tersebut. Umumnya varises dikenali dengan vena yang terlihat berwarna biru atau ungu tua di bawah kulit, dan biasanya teman atau saudara yang menemukannya melihat kaki si pasien. Selain itu, vena juga dapat tampak menonjol dan terpuntir. Kurang lebih pada 3 dari setiap 10 orang dewasa memiliki varises dan sering dialami oleh wanita. Pembuluh darah vena berfungsi menghantarkan aliran darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Untuk menghindari adanya aliran darah balik, vena dilengkapi dengan katup-katup kecil. Jika katup ini melemah atau rusak, dapat menyebabkan aliran darah balik sehingga terkumpul di pembuluh vena. Hal ini yang menyebabkan varises. Seringkali penderita varises tidak merasakan gejala apapun kecuali penampakan khas varises, sehingga terkadang membuat mereka cenderung menyepelekan. Jika muncul gejala, dapat berupa nyeri, bengkak, dan kram pada kaki. Namun, varises bisa juga menyebabkan beberapa komplikasi. Komplikasi yang pertama yang dapat muncul adalah pendarahan, terutama jika terjadi benturan atau luka pada area varises. Pendarahan dapat diatasi dengan mengangkat area varises dan memberikan tekanan pada luka. Namun, jika sulit berhenti, kondisi tersebut memerlukan penanganan segera oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya, varises dapat menimbulkan munculnya bekuan darah. Hal ini dapat menyebabkan deep vein thrombosis yang bisa berujung pada komplikasi serius dan berpotensi fatal seperti emboli paru. Selain itu, dapat juga muncul peradangan pada pembuluh vena yang dinamakan plebitis atau tromboplebitis. Tanda dan gejalanya adalah nyeri, kemerahan, bengkak, dan kulit yang teraba panas. Seperti itu gejala-gejalanya. Jika kalian memiliki gejala seperti itu, jangan lupa konsultasi ke dokter bedah, torak, kardio, dan vaskuler sebelum terjadinya perburukan dan komplikasi. Yang 9 adalah akut limb iskemi. Akut limb iskemi adalah penurunan perfusi ekstremitas secara mendadak yang dapat menyebabkan potensi ancaman terhadap kelangsungan hidup ekstremitas tersebut. Presentasi klinis dikatakan akut apabila terjadi 2 minggu setelah onset gejala. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh trombus, embolus, trauma vaskuler, aneurisma. Iskemi akut dapat mengancam viabilitas tungkai karena pembuluh darah tidak dapat mengkompensasi hilangnya perfusi, sehingga revaskularisasi yang cepat sangat diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup anggota gerak. Tanda klinisnya guys, 6. P. Pallor, warna kulit yang lebih pucat. Pain, terdapat nyeri. Pushlessness, tidak teraba adanya nadi pada daerah tungkai jika diraba. Paralysis, kondisi lumpuh atau sulit digerakkan. Paresthesia, sensasi abnormal pada bagian tungkai bawah seperti kesemutan dan mati rasa. Poikilotherm, tungkai terasa atau teraba dingin. Iskemi tungkai akut perlu mendapatkan perhatian khusus guys, karena pertama, meskipun dilakukan revaskularisasi dengan agen trombolitik atau pengencer darah, namun 10-15% pasien yang dirawat di rumah sakit dilakukan tindakan amputasi, sebagian besar sampai dengan atas lutut. Kedua, tingkat kematian dan komplikasi yang tinggi, sekitar 15-20% pasien meninggal dalam kurun waktu 1 tahun. Ketiga, karena arteriosklerosis adalah penyakit sistemik, sehingga dapat terjadi penyakit arteri perifer maupun penyakit cerebrovaskuler atau stroke. Nah, sekarang udah tahu kan hal apa yang saja yang perlu diperhatikan di dalam tubuh kita. Jika ada gejala seperti yang sudah dijelaskan, jangan ragu untuk konsultasikan ke dokter bedah torak, kardio, dan vaskuler untuk mengetahui kondisi tubuh lebih lanjut dan mencegah perburukan. Sekian bincang-bincang hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Kalau merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa like, share, supaya orang lebih paham mengenai gejala ini. Sampai di video selanjutnya, stay healthy.